podcast kita kali ini kita bakal bahas topik yang super penting buat kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Amandemen UUD 1945. Yuk. Yap, jangan keburu ngantuk dulu ya, karena ternyata UUD kita tuh udah diubah sampai 4 kali loh. Dan perubahan itu bukan cuma soal pasal-pasal, tapi juga soal masa depan demokrasi Indonesia. So, langsung aja kita mulai dari awal. Kenapa sih Undang-Undang Dasar 1945 perlu diamandemen? Jadi gini, UUD 1945 pertama kali disahkan pas Indonesia baru merdeka, tanggal 18 Agustus 1945. Tapi selama Orde Baru, konstitusi ini dipakai buat memperkuat kekuasaan presiden. Bayangin aja, presiden kita menjabat berkali-kali tanpa batasan. Nah, setelah reformasi tahun 1998, masyarakat mulai menuntut perubahan. Mereka pengen sistemnya yang lebih demokratis, transparan, dan adil. Makanya dimulailah proses amandemen dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Nah, kalau proses amandemennya ada yang tahu gak? Nah, jadi proses amandemen ini dilakukan oleh MPR dan gak bisa sembarangan. Harus ada minimal 1/3 anggota MPR yang ngusulin dan 2/3 harus hadir dalam sidang. Amandemennya dilakukan 4 kali tiap tahun dari 1909 sampai 2002. Dan yang kerennya proses ini melibatkan banyak pihak dari ahli hukum, masyarakat, sampai mahasiswa. Jadi bukan cuma elit politik aja yang terlibat. Oh gitu. Kalau isi perubahannya? Nah, ini bagian yang paling kelihatan dampaknya. Beberapa perubahan penting dari amandemen UUD 1945 antara lain, yang pertama ada presiden dan wakil presiden sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode. 3, ada tambahan bab XA tentang hak asasi manusia. Dan yang keempat ada lahirnya lembaga baru kayak Mahkamah Konstitusi, DPD, dan KPU. Jadi, sistem ketatanegaraan kita jadi lebih demokratis dan ada pembagian kekuasaan yang lebih jelas. Terus dampak dan kontroversinya apa? Amandemen ini jelas punya dampak besar. Demokrasi kita jadi lebih hidup, pemilu lebih transparan, dan hak warga negara lebih dilindungi. Tapi gak semua orang setuju dengan semua perubahan. Ada juga wacana buat amandemen kelima, misalnya buat ngatur lagi soal GBHN atau sistem pemilihan presiden. Ini masih jadi perdebatan sampai sekarang. Jadi menurut kalian UUD kita cukup ideal belum? Atau masih perlu disempurnakan lagi? Nah teman-teman, cukup segitu dari kita. Ternyata ngebahas konstitusi nggak seserius yang kita kira ya. Iya lagi. Bener banget, dan penting juga buat kita sebagai warga negara buat ngerti dasar hukum negara kita. Betul-betul. Semoga podcast ini bisa bantu kalian yang lagi belajar PKN juga ya. Iya, segitu aja dari kita. Thanks ya guys udah dengerin. Bye-bye. Bye-bye.